Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Rabb semesta alam atas segala karunia nikmat-nikmatnya, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Pondok Mutiara, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita menuju majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Pada pertemuan bulan yang lalu, tepatnya di bulan Juni, kita sudah masuk pada larangan seputar akidah yang terakhir, bab terakhir. Jadi kita masih berbicara kitab ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Kita masih berada pada larangan seputar akidah, tetapi di bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-19. Tentang apa? Tentang haramnya sihir dan hukuman mati bagi pelakunya. Haramnya sihir dan hukuman mati bagi pelakunya. Jika materi ini tuntas, maka kita beranjak pada bab yang baru. Ensiklopedi larangan seputar ilmu. Nah itu ya. Lah itu nanti ada sekian banyak bab nanti yang tercantum di dalam kitab tersebut. Kita masih belum menuntaskan larangan seputar akidah dan tauhid bab yang ke-19 ini. Bab terakhir, bab penutup dari seputar akidah. Haramnya sihir dan hukuman mati bagi pelakunya. Menurut catatan saya pada pertemuan bulan yang lalu, kita sudah menuntaskan dalil-dalilnya. Mana dalilnya kalau sihir itu haram? Orang yang melakukan sihir termasuk dosa besar, al-kabair. Waktu itu sudah kami sampaikan dalil-dalilnya, namun belum menyentuh penjelasannya.
Hari ini kita akan masuk pada penjelasannya. Apa penjelasan dari sekian banyak dalil yang sudah kita pelajari tersebut? Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di antara penjelasan dari berapa dalil Bapak Ibu yang waktu itu ditulis? Masih ingat berapa dalil? 11. Hah? Sampai nomor 7. Sampai nomor 7. Oh 8. Sampai nomor 8. Hanya 8 dalil. Ya cukup, 8 dalil sudah mewakili dari sekian banyak dalil tentang haramnya sihir. Sihir termasuk perbuatan dosa besar. Berarti sekarang kita masuk pada penjelasannya. Apakah itu? Satu, yang pertama, sihir dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, tersusun dari 3 huruf hijaiyah. Jadi sihir itu kalau kita tulis di papan tulis dalam bahasa Arab, itu tersusun dari 3 huruf hijaiyah. Yang pertama sin, yang kedua ha, yang ketiga ra. Ya, sihir. Ya, sin, ha, dan ra. Yang secara bahasa, nah ini gara-gara 3 huruf ini kalau dirangkai jadi satu kan menjadi sihir. Yang secara bahasa adalah segala sesuatu yang samar-samar. Segala sesuatu yang nampak samar. Nah, itu namanya sihir secara bahasa. Kalau kerennya itu etimologi, secara lugawi. Itu artinya adalah segala sesuatu yang nampak sahar. Ya. Atau sebagian ulama mengatakan sihir itu adalah memalingkan sesuatu dari yang sebenarnya. Memalingkan sesuatu dari yang sebenarnya. Jadi panjenengan kalau lihat metode sulap, ya ini sihir. Awalnya vas bunga disulap kemudian menjadi seekor burung merpati, ya. Lalu kemudian misalnya dia mengambil semacam kain panjang yang warnanya gelap, misalnya warna hitam, dia kalungkan, lalu begitu dia tarik ternyata berubah menjadi warna yang lain. Memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Ya, dia bisa menghilangkan kereta api itu ia tutup, begitu diambil penutupnya hilang. Sebenarnya ada, masih di situ sebenarnya. Cuman mata kita yang disilapkan. Lah ini praktek sihir. Ini sihir. Ya, bagian daripada sihir. Berarti sulap itu arahnya ke sana. Iya. Makanya tidak boleh belajar sulap. Tetapi anehnya di negeri kita, ya, banyak dibuka sekolah-sekolah sulap. Ya, seperti itu. Bahkan kalau ditayangkan di layar kaca, biasanya ratingnya paling atas, ya, karena takjub sebagian kaum muslimin di negeri kita takjub dengan sesuatu yang luar biasa. Nah itu ya, baik. Menurut Ibnu Qudamah ini ya, rahimahullah, yang kami nukil dalam Al-Kafi, ya, ini fikih Imam Ahmad, ya, Ibnu Qudamah, Al-Kafi fi fikih Al-Imam Ahmad, baik. Itu dikatakan, Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, sihir itu adalah jampi-jampi atau mantra-mantra yang bisa memberikan pengaruh. Mantra atau jampi-jampi yang bisa memberikan pengaruh. Baik pengaruh secara zahir maupun pengaruh secara batin. Contohnya, oh banyak contohnya. Seperti membuat orang itu menjadi sakit. Menurut medis orang ini sehat. Hasil general check up sehat. Tetapi dia merasa ada sesuatu di badannya. Ya, jadi membuat orang itu menjadi sakit. Ya, bahkan bisa memisahkan pasangan suami istri. Ya, bahkan juga bisa membuat istri orang lain itu mencintai dirinya dalam seperti ilmu pelet. Ya. Jadi kalau dalam istilah Jawa itu pelet, ya. Kalau dalam istilah apa ini, orang Sulawesi bilang apa? Kena guna-guna. Nah, gitu ya. Itu sihir.
itu sihir. Jadi jampi-jampi mantra-mantra yang memiliki pengaruh. Entah itu pengaruhnya secara zahir ya atau pengaruh secara batin. Nah, itu kurang lebih sihir seperti itu. Baik, itu nomor 1 Bapak Ibu ya. Yang nomor 2, penjelasan seputar sihir dari dalil-dalil bulan yang lalu yang sudah kami sampaikan. Yang kedua adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah berbeda dengan kelompok Mu'tazilah. Loh, bedanya apa? Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya sihir itu memiliki hakikat, ada. Sihir itu benar-benar ada. Nabi saja pernah terkena sihir. Bapak Ibu tahu pengaruh sihir yang menimpa Nabi. Pengaruh sihir yang menimpa Nabi. Itu kan disebutkan dalam riwayat Muslim. Nabi terkena sihir. Itu Nabi sempat kurang lebih 40 hari. Beliau tidak bisa menyentuh istri-istrinya. Bayangkan. Keinginan ada, tapi nggak bisa menyentuh yaitu istri-istrinya. Kena sihir. Masih ingat Nabi itu disihir dengan benda apa saja? Sisir. Terus kemudian rambut, apa ini? Rambut Nabi, rontokan rambut Nabi dan mayang pohon kurma. Mayang pohon kurma. Itu kenanya. Ya. Berarti ini menunjukkan Nabi saja bisa terkena sihir, apalagi kita yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Berarti sihir itu ada menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan segala kejadian di muka bumi ini semuanya atas izin dan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Beda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengingkari sihir. Bahkan mereka mengkafirkan. Mu'tazilah loh ini. Mengkafirkan orang-orang yang meyakini eksistensi keberadaan sihir. Itu dikafirkan oleh Mu'tazilah. Kalau Ahlussunnah tidak. Ahlussunnati wal Jamaah meyakini sihir itu hakikatnya ada. Bisa orang itu terkena sihir. Buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau terkena sihir. Bahkan beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah sudah kami sampaikan bagaimana itu kejadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir, ya. Jadi kalau boleh kami ringkaskan berdasarkan riwayat Bukhari Muslim tentang Nabi terkena sihir, itu disebutkan orang-orang Yahudi, semoga Allah melaknat mereka, Yahudi itu sepakat ya dengan Labid bin Al-A'sam, tukang sihir Yahudi terhebat. Jadi yang menyihir Nabi itu Yahudi. Namanya Labid bin A'sam. Yaitu sepakat untuk menyihir Rasulullah SAW dengan upah 3 dinar. 3 dinar. Ya. Lalu secara spontan Labid, si manusia biadab ini, melancarkan sihirnya dengan beberapa helai rambut Nabi. Pertanyaannya adalah, kok bisa dia dapat rambutnya Nabi? Jadi rupanya ada seorang anak Yahudi yang menjadi pelayannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ini punya pelayan anak kecil, anak orang Yahudi. Ya anak ini. Ya, jadi dia bekerja sama untuk meminta rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi maka diambil lalu diberikan kepada Labid. Ya. Jadi Labid melancarkan sihirnya dengan meletakkan di sumur Ziarwan. Sumur itu namanya Zarwan atau Ziarwan. Ya. Lalu kemudian, ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mendekati istri-istrinya kurang lebih selama 40 hari. Lalu kemudian turun 2 malaikat. Ya, turun 2 malaikat. Yang satu ada di atas kepala Nabi, yang satu ada di bawah ujung kaki Nabi. Lalu salah satu malaikat ini berkata, kenapa dia ini? Dia disihir. Siapa yang menyihirnya? Yaitu Labid bin A'sam, orang Yahudi. Selanjutnya salah satu malaikat itu menjelaskan bahwa sihirnya ada pada sisir dan rontokan rambut Nabi yang diletakkan di kulit mayang kurma jantan.
Nah, itu ya. Lalu kemudian segera dicari buhulnya itu, ternyata di sumur Zarwan itu atau Ziarwan itu sudah kemerah-merahan sumur itu. Begitu diambil, mayang pohon kurmanya itu terlihat seperti kepala syaitan. Ya. Lalu kemudian setelah itu kemudian para sahabat berkata, apakah ini harus dibakar? Maka Nabi SAW menyuruhnya untuk dipendam saja. Ya, sebab itu kalau dibakar maka berlaku balik kepada orang yang menyihir. Seperti itu. Jadi Nabi tidak berniat untuk membalas. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, jadi Nabi itu kalau fisiknya disakiti, Nabi tidak pernah membalas. Tetapi kalau agama Allah diacak-acak, maka Nabi SAW tampil paling depan. Semestinya kita demikian. Marahnya kita, emosi kita itu karena Allah. Jangan marah karena faktor dunia. Marahnya karena dunia. Ya, kita diganggu orang, nama kita dilecehkan, ya, dan seterusnya kita marah. Begitu sunnah Nabi diolok-olok, dihina, kita nggak marah. Salah penempatan ini. Ya, baik. Jadi marahnya benar-benar karena Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. Nomor 3. Yang nomor 3 adalah hukum sihir termasuk dosa besar. Dosa besar. Sihir termasuk dosa besar. Mana dalilnya? Kita bacakan ulang. Kalau sihir termasuk dosa besar, coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 3041, jilid 5. 3041, Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, jilid 5. Nomornya 3041. Ketemu Abu Hurairah? Ya, silakan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kita dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Silakan. Bukan dari golongan kami orang yang meramal ramalan pesimistis. Loh, nomor berapa itu? 3041. 3041. Coba 3040. 3040 coba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Coba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Lah, ini yang tepat. Ijtanibus sab'al mubiqat. Silakan. Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Jauhi 7 dosa besar. 7 dosa penghancur, 7 dosa yang bisa membinasakan. Qalu, ya Rasulullah, wa ma hunna. Silakan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Apa 7 dosa besar yang bisa membinasakan itu? Qala asyirku billah. Silakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik kepada Allah. Syirik nomor 1. Nomor 1 diletakkan ranking pertama. Yang kedua wasihru. Silakan. Sihir itu setelah syirik posisinya. Ya, makanya ini termasuk dosa besar, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu kalau membaca kitab Al-Kabair, kitab yang berisi tentang dosa-dosa besar, karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Ternyata sihir itu dimasukkan di nomor yang ketiga. Nomor 1 itu syirik. Nomor 3-nya baru sihir. Ini menunjukkan kepada kita nggak main-main. Sihir ini termasuk dosa besar. Terus kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Silakan. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Baik, menghilangkan nyawa orang lain, membunuh, ya, yang diharamkan oleh Allah, kecuali membunuhnya dengan hak. Maksudnya dengan hak Islam. Karena dia melakukan pelanggaran syariat di dalam Islam, sehingga menyebabkan darahnya halal untuk ditumpahkan. Karena melakukan pelanggaran syariat. Dan itu dibenarkan oleh syariat. Adapun eksekutornya bukan kita. Kita nggak berhak. Yang mengeksekusi ulil amri. Contohnya yang seperti ini. Banyak. Gara-gara dia melakukan pelanggaran syariat sehingga nyawanya terancam. Harus dihilangkan nyawanya. Apa itu? 1. Murtad keluar Islam. Pindah agama. Itu dibunuh Bapak Ibu.
Orang pindah agama itu dibunuh. Termasuk yang kedua, yaitu laki-laki yang telah menikah atau sudah pernah menikah melakukan zina. Ya, maka yang seperti ini dibunuh, rajam sampai mati karena dia pernah berzina. Begitu juga wanita yang dia sudah pernah menikah atau masih dalam pernikahan, dia berzina, berarti selingkuh, maka itu dibunuh di dalam Islam. Ya, dirajam. Beda dengan yang belum menikah. Kalau belum menikah, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Termasuk orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yaitu kaum Sodom, menyukai sesama jenis, dibunuh. Ya, dibunuh. Terus kemudian termasuk diantaranya adalah orang-orang yang melakukan mencuri pada kali yang kelima. Mencuri yang kelima, itu dibunuh. Termasuk orang yang minum khamar yang keempat. Pada kali yang keempat. Jadi minum pertama mabuk, sudah rehabilitasi. Ternyata kambuh lagi, mabuk lagi, sudah. Itu sampai yang keempat, bunuh. Ini peminum khamar, ya, yang keempat. Baik. Oleh karena itu, maka ini bolehnya dibunuh karena dia melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam syariat Islam. Baik, menghilangkan nyawa. Ya, adapun yang terjadi dewasa ini, kalau kita lihat betapa murahnya nyawa seseorang gara-gara tersinggung nyawa melayang, ya, bahkan sampai putus cinta pun juga melayang juga, ya. Cinta ditolak, ya, golok bertindak, kan gitu ya. Nah, ini nggak boleh, ya, seperti tawuran antar kampung, ya, tawuran antar supporter bola, dia tega melenyapkan saudaranya sendiri lantaran kesebelasannya mengalami kekalahan. Ini haram hukumnya, ya. Baik, bahkan darah kita ini, masih ingat ya, darah kita ini dan harta kita, darah kita dan harta kita itu lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah, Itu Nabi SAW menjelaskan tentang itu. Makanya nggak boleh begal, korupsi, ngambil hartanya, ya, mencuri hartanya, menjatuhkan kehormatannya, haram hukumnya. Karena kita ini lebih mulia di sisi Allah ketimbang Ka'bah. Ya, sampai seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 4 dosanya wa aklur riba. Silakan. Memakan riba. Riba. Yang kelima wa aklul malil yatim. Memakan harta anak yatim. Yang keenam wa tawalli yaumaz zahfi. Kabur pada hari peperangan. Baik, kabur, lari dari medan peperangan, gitu ya. Terus yang terakhir 7 wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Silakan. Dan menuduh berzina kepada wanita baik-baik yang lalai baik, dan beriman. Baik, menuduh wanita yang pandai menjaga kehormatan diri dengan melakukan perbuatan zina. Maka ini termasuk dosa besar. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4, penjelasan yang nomor 4. Penjelasan yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah perbedaan mukjizat, perbedaan sihir dengan dukun. Itu dulu. Apa bedanya sihir dengan dukun? Apa bedanya? Beda Bapak Ibu, beda. Apa bedanya sihir dengan dukun? Jadi kalau sihir itu menggunakan bantuan jin dan syaitan. Jelas itu, jelas. Itu kalau sihir. Dia medianya menggunakan bantuan jin dan syaitan. Ya, seperti itu. Jadi istilahnya punya kadam, punya khodam, perewangan. Nah, itu ya. Dia memakai bantuan jin dan syaitan. Sehingga membuat orang itu menjadi lumpuh, ya, sakit dan seterusnya. Itu. Adapun kalau dukun, beda dukun itu. Orang itu disebut dukun apabila dia meramal sesuatu yang hanya Allah saja yang mengetahui. Terutama meramal masa depan. Ramalan-ramalan gaib masa depan. Jodohmu bakal begini,
Kamu nanti itu kalau punya anak bakalnya begini. Itu dukun. Tapi kalau sihir enggak. Sihir itu murni melancarkan aksinya pakai media jin, syaitan. Nah, seperti itu. Jadi kalau dukun itu murni ramalan. Nah, sedangkan dukun medianya banyak. Dukun ini. Ya, dukun ini banyak. Caranya, modelnya banyak. Dukun itu. Ada dukun yang meramal dengan melihat garis tangan. Itu murni dukun. Jadi kalau ada orang, saya tanganmu gini, tak wocoi, dukun. Dukun. Ini dukun ini. Ini bukan sihir, bukan. Ini dukun. Ada juga dukun yang melihat dengan tanggal lahir yang dikaitkan dengan ilmu astrologi. Ya, zodiak itu loh, Bapak Ibu, zodiak. Ya, bintangmu apa? Oh, Pisces. Yang ini apa? Leo. Karena ini bulannya ini, tanggalnya ini. Sehingga nanti itu menurut nah itu banyak. Mereka mengatakan bahwasanya rezekimu, jodohmu, dan seterusnya. Nah ini murni dukun ini, murni dukun. Ada lagi yang dukun itu yang meramal dengan melihat golongan darah. Golongan darah. Jadi suami istri mau menikah, dilihat golongan darahnya apa. Misalnya yang suami A, yang istri AB, gitu ya. Betul dok ya, gitu ya. Ada A, ada AB ya. Lah itu kalau ketemu bakal sugih. Masalah kalau ketemu O apa nol dok? Yang bacanya golongan darah itu. O ya. O ketemu O melarat terus. Gak iso miskin, gak iso sugih. Miskin terus. Miskin abadi. Itu ya. Yang bagus itu A ketemu A atau A ketemu B atau AB, itu katanya gitu. Nah, ini murni dukun. Yang kayak gini nih dukun. Ya, ada lagi misalnya dukun yang meramal dengan kartu tarot. Nah, itu ya, lintrik. Ya, entah itu kartu apapun itu, entah kartu remi, kartu domino. Ya, apapun itu. Nah, seperti itu. Terus ada lagi dukun dengan meramal yaitu tulisan tangan, tanda tangan. Nah, tanda tangan itu diraba. Dilihat tanda tangannya. Oh, orang ini hidupnya begini, orang ini temperamen, orang ini apa. Murni dukun yang kayak begini. Ya. Ada lagi yaitu dukun yang meramal dengan tanda lahir. Apa tanda lahir itu? To. Ya, to. Ya. Dilihat tonya sebelah mana. Nah, itu ya. Seperti itu. Maka itu nanti katanya begini. Ada lagi dukun itu yang meramal dengan huruf-huruf abjad yang memiliki angka-angka tertentu. Biasanya angka-angka Arab. 3, 7, 7. Nah, seperti itu. Ini murni dukunnya pernah ikut SDSB atau Porkas. Dulu zaman dulu ada Porkas ya, ada SBSB. Mesti pernah ikut ini koyoknya. Ya kayaknya gitu ya. Ini angka yang aneh-aneh kan gitu ya. Nggak boleh. Nah, ini termasuk dukun ini, dukun. Ya. Termasuk ada dukun itu yang meramal mendapatkan kabar, bisikan-bisikan dari jin. Jadi dia sekedar mendengar bisikan, bukan melancarkannya dengan pakai media jin, enggak. Jadi dia itu mendengar bisikan-bisikan lalu dia meramal. Jadi ini murni dukun. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai termasuk, mohon maaf ya, mohon maaf. Harus saya sampaikan, kalau Bapak Ibu masih lihat di media sosial, masih seliweran, yaitu ada beberapa ustadz yang mencoba, yang mencoba untuk meramal kapan kiamat itu. Yang katanya kiamat itu kurang 50 tahun lagi. Karena umurnya dunia ini 1500 Hijriah. Sedangkan kita sekarang 1447 Hijriah. Berarti kurang 53 tahun lagi kiamat. Oh jelas ini dukun ini. Ustadz merangkap dukun. Ya. Urusan kiamat siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Ini rahasia Allah. Anda mengatakan sesuatu di luar ilmu. Yang ilmu itu hanya tahu Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh seperti itu. Ya. Bahkan dulu pernah diramal kiamat itu terjadi 2012. Ya, 2000 tanggal 12 bulan 12 tahun 2012.
Ternyata tidak terjadi. Bahkan pada waktu itu sempat rame di televisi kita, rame. Jangan dilupakan itu. Ya, terjadi di mana itu? Yang katanya konon ada satu kota di negeri kita itu nanti akan terjadi kiamat. Lah wong kiamat kok kiamat lokal. Iya, kalau nggak salah daerah mana itu? Pokoknya Jawa Timur kok Jawa. Sehingga satu desa itu keluar semua. Keluar. Loh kok aneh kiamat lokal? Ya, namanya kiamat itu ya semuanya. Nah ini jelas dukun. Ya. Makanya hati-hati ya. Baik, sekarang kita lanjutkan yang nomor berapa sekarang? 5, pelajaran nomor 5. Perbedaan antara sihir dengan mukjizat. Nah, apa bedanya? Kalau tadi kan sihir dengan dukun. Sekarang sihir dengan mukjizat, apa bedanya? Oh beda, jelas. Ya, lah bedanya apa? Bedanya disebutkan bahwasannya kalau mukjizat ya, atau sekalian tak tambahi saja perbedaan antara mukjizat, karomah sama sihir. Nah, wis tambah lengkap sudah. Mukjizat, karomah dan sihir. Apa bedanya? Bedanya kalau karomah itu pemberian yang Allah berikan kepada seorang hamba yang terpilih. Seorang hamba yang terpilih. Ya, begitu juga mukjizat, sama mukjizat juga begitu, yang terpilih. Cuman kalau karomah ini cuman sekali aja, tidak terus menerus. Jadi dia mengucapkan sesuatu yang sesuatu itu ternyata terjadi ya cuman sekali itu aja. Sekali itu saja. Sebagaimana sebagian para sahabat memiliki karomah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu beliau juga memiliki karomah, dan sahabat Nabi yang lain juga memiliki karomah. Di antaranya adalah Abbas, di mana pada waktu itu para sahabat setelah Nabi wafat, mereka berduyun-duyun kepada Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi ini, Abbas ini. Apa kata para sahabat? Kami dulu ketika Nabi masih hidup, kami meminta kepada Nabi. Karena ini Nabi sudah wafat, maka kami meminta kepada Anda. Berdoalah Anda kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ya, berdoalah. Jadi boleh seperti ini, Ustaz. Boleh orangnya masih hidup. Yang tidak boleh itu minta kepada orang yang telah mati. Jadi wasilah itu boleh. Wasilah tawassul. Berwasilah kepada orang yang masih hidup. Ya. Misalnya Anda ada saudara kita pergi umroh. Tolong doakan aku ya, sertakan aku dalam doamu di depan Ka'bah. Dungakno anakku. Boleh. Ini tawassul yang dibenarkan. Yang tidak boleh itu berwasilah tawassul kepada orang yang telah mati. Ya itu syirik. Itu syirik itu. Nggak boleh. Ya. Baik. Jadi kalau karomah itu pemberian, akhirnya apa? Abbas radhiyallahu an itu berdoa kepada Allah, turun hujan. Seperti itu. Apakah selalu begitu? Enggak. Ya sekali itu aja. Mujizat, kalau mujizat Allah berikan kepada nabi dan rasul pilihan Allah. Tidak semua nabi punya mujizat. Enggak. Tidak semua nabi punya mujizat. Hanya nabi tertentu, rasul tertentu yang Allah pilih, yang dia memiliki mukjizat. Nah, itu ya. Adapun kalau sihir beda. Sihir ini adalah ilmu yang bisa diperoleh dengan cara dipelajari. Kalau karomah nggak perlu belajar. Mukjizat nggak perlu latihan. Nggak perlu. Ya, ada padepokan khusus untuk memiliki mukjizat. Nggak perlu. Nggak ada. Ya. Kalau sihir dipelajari ya dengan cara membiasakan ucapan atau perbuatan, ya, mantra-mantra itu ya, jampi-jampi bisa dipelajari. Kalau karomah enggak belajar. Mujizat tidak dipelajari, langsung datang dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi seperti itu. Bahkan mereka yang belajar sihir ini harus melakukan beberapa syarat. Biasanya syaratnya itu bertapa, topo, ya, bertapa, ya. Di mana biasanya?
Gunung Kawi. Hah? Jabal Jadid. Mana Jabal Jadid? Gunung Anyar. Anda saya ngomong Jabal Jadid kok bingung ya. Jabal Gunung Jadid Anyar. Jabal Jadid Gunung Anyar. Topo Gunung Anyar. Ya. Seperti itu ya. Ada bertapa mencoba seperti Sunan Kalijaga. Bertapa di sungai mana? Rolak. Mancing ini bukan apa. Ini mancing ya. Seperti itu macam-macam ya. Ada yang dengan bertapa, ada yang poso mutih. Oh, puasa putih ya. Ada yang misalnya puasa dengan menghindari pantangan-pantangan ya dan seterusnya. Atau puasanya itu lanjut terus. Namanya puasa apa itu? Apa itu? Dahar. Puasa dahar, yaitu puasa terus-menerus ya. Yang tidak berbuka beberapa hari. Nah seperti ini. Ini untuk kita nggak boleh. Kalau Nabi pernah melakukan, bahkan para sahabat mencoba ingin melakukan meniru Nabi, maka Nabi SAW melarang. Itu untukku bukan untuk kalian. Itu untukku bukan untuk kalian. Jadi Nabi sampai berapa? 3 hari kalau nggak salah, yaitu nggak makan, nggak minum, itu terus puasa. Lalu Nabi ditanya, kata Nabi, yang memberiku makan dan minum adalah Allah Azza wa Jalla. Artinya beliau SAW diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Jadi itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, yang namanya mukjizat dan karomat tidak bisa dimiliki oleh orang jahat. Nggak bisa. Tapi kalau sihir tidak muncul kecuali orang jahat. Karomah dan mukjizat tidak dimiliki oleh orang jahat. Sedangkan kalau sihir itu muncul kepada orang yang jahat. Sihir itu tidak muncul kecuali munculnya orang yang jahat. Itu sihir. Karena dia punya tendensi tujuan-tujuan tertentu. Seperti itu. Terus kemudian, mukjizat tidak dapat dilenyapkan. Sedangkan sihir bisa dilenyapkan. Sihir bisa dilenyapkan. Nabi kita SAW memiliki mukjizat itu banyak Bapak Ibu. Bahkan ada buku judulnya 100 mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 100. Yang paling tinggi Al-Quranul Karim. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran. Adapun selain Al-Quran banyak. Jari-jari Nabi bisa memancarkan air. Ya, makanan yang sedikit itu bisa berubah menjadi banyak. Nabi bisa membelah bulan atas izin, ya, atas izin Allah. Bulan itu terbelah. Mereka yang sudah bertandang ke bulan betul-betul menyaksikan ternyata bulan itu ternyata dulunya ada retakannya. Retak berarti pernah pisah. Banyak-banyak. Bahkan Nabi SAW pernah ditantang oleh orang-orang Yahudi. Wahai Muhammad, kalau kau bisa memanggil pohon itu dan mengembalikan ke tempatnya, maka aku akan mengimani apa yang kau ajarkan. Benar, benar. Dipanggil pohon itu, bergerak maju kepada Nabi. Bergerak. Lalu dikembalikan ke tempatnya lagi. Apa kata orang Yahudi? Sihirmu hebat Muhammad. Tetap tidak mau beriman. Tetap orang Yahudi. Iya, Yahudi. Iya. Ngomong doang, Yahudi itu orang yang paling licik Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau sering kita dengarkan mereka akan melakukan gencatan senjata, percuma. Pasti mengingkari perjanjian itu. Karena itulah watak Yahudi. Ya. Baik, kembali ke materi kita. Jadi kalau mujizat karomah tidak bisa dimiliki kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Apa ini tidak bisa dimiliki oleh orang yang jahat. Sedangkan kalau sihir tidak muncul kecuali kepada orang yang jahat. Yang ketiga, mujizat tidak dapat dilenyapkan, sedangkan sihir bisa dilenyapkan. Itu perbedaan nomor 3. Mujizat gak bisa dilenyapkan, sihir bisa dihancurkan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini perbedaan ini sudah mewakili dari sekian banyak perbedaan. Sekarang kita masuk pelajaran nomor berapa? Nomor 6. Pelajaran nomor 6. Macam-macam sihir. Nah, ini. Macam-macam sihir. Ya. Macam-macam sihir. Ternyata sihir itu macamnya, jenisnya ada 7 Bapak Ibu sekalian.
jenis sihir itu. Yang pertama ada sihir tafriq. Apa sihir tafriq itu? Sihir tafriq itu sihir perceraian. Sihir tafriq itu. Jadi misi utamanya itu untuk mencerai beraikan. Misi utamanya. Menggagalkan atau menghancurkan. Itu misi utamanya. Ya. Sihir tafriq, sihir perceraian. Misi utamanya itu mencerai beraikan. Seperti itu. Menggagalkan, menghancurkan. Jadi contohnya seperti menceraikan pasangan suami istri, ya. Sampai kemudian suami tidak betah di rumah, ya. Lalu menggagalkan jual beli, ya. Setiap kali ada orang yang nawar sudah mau deal, batal. Gitu ya. Wis tawar menawar ini sudah deal Pak, sudah. Anda sudah lihat barangnya cocok, ya saya cocok, serk. Begitu mau transfer, mau dilakukan transaksi, batal. Maaf Bapak, saya ternyata batal. Selalu begitu. Ya, selalu begitu. Ya, termasuk suami istri cerai. Padahal tidak ada masalah yang serius. Ya, masalahnya itu cuma sederhana. Seperti itu. Jadi dimunculkan dalam diri seorang suami itu rasa tidak suka kepada istrinya. Jadi jin berperan di sini. Makanya ada jin itu yang tinggal di rumah tangga. Dia selalu berada di dalam rumah tangga suami istri. Namanya ini anak buah jin. Saya punya judul itu kajian Kurikulum Vitae of Iblis. Ya, saya punya judul kajian itu. Jadi ada anak keturunan jin atau iblis, ya. Namanya sebentar. Kurikulum Vitae of Dasim, betul Dasim. Ada anak iblis, keturunan iblis namanya Dasim. Dia menyusup di rumah tangga. Gimana caranya di mata suami istri ini salah terus. Padahal dia sudah berusaha sebaik mungkin. Ya, seperti itu. Tapi tetap salah. Ya, begitu juga menyusup ke dalam diri wanita. Gimana caranya di mata wanita suami ini salah terus. Gak ada benernya. Nah, itu ya. Jadi ini bermain di sini. Hati-hati lah. Kalau sudah begini ada caranya. Caranya adalah dibacakan surat Al-Baqarah. Itu ya. Baik, jadi namanya sihir apa tadi nomor 1? Tafriq. Ya, seperti menggagalkan akad bisnis, jual beli, perniagaan, ya, dan seterusnya. Bahkan antara anak dengan orang tua ribut, ya, gak pernah akur. Itu bisa jadi, bisa jadi. Kemarin ada seseorang yang bertanya kepada saya, seorang akhwat, Ustadz, bagaimana Ustadz? Saya ini single parents. Saya tinggal dengan ibu saya dan anak saya. Ya, saya merasa tidak betah di rumah bersama ibu. Kenapa? Karena apapun yang saya lakukan selalu salah di mata saya. Selalu salah di mata ibu saya. Jadi saya ini selalu diomelin padahal saya sudah sebagai anak berbuat sebaik-baiknya. Ya, berbakti kepada orang tua. Karena saya single parent. Berarti bakti saya kan ke orang tua. Itu seperti itu. Maka gimana? Bahkan saya pengen pindah. Ya, pindah. Saya pengen keluar dari rumah itu. Tapi saya berpikir meninggalkan orang tua. Maka gimana ini? Maka yang seperti ini bisa jadi juga karena sihir tafriq. Dimunculkan ada buhul yang ditiupkan dan seterusnya. Yang menyebabkan anak dengan orang ini tua ini selalu konslet terus. Gak pernah akur. Gak pernah akur. Nah itu ya. Bisa seperti itu. Ya, nah solusinya kalau seperti itu gimana? Maka menghindarkan mudharat lebih dikedepankan daripada mencari maslahat. Bagaimana itu? Daripada mulut Anda nanti kurang ajar dengan orang tua, Anda menjadi tidak ridho kepada orang tua, membenci orang tua, lebih baik Anda keluar rumah-rumah sendiri. Sekalipun sederhana, seperti itu. Tetap berbakti kepada orang tua. Daripada nanti lisan Anda menyebabkan hati orang tua tersakiti, atau Anda menjadi durhaka, atau Anda jengkel, benci, dendam dengan orang tua Anda, lebih baik hindarkan mudharat, pindah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu nomor 1 ya, sihir tafriq. Nomor 2, sihir mahabbah, sihir cinta. Banyak yang kena sihir nomor 2 ini, banyak.
Iya, jadi di Jawa terkenal dengan pelet. Ya, tadi yang saya sampaikan, kalau Sulawesi terkenal dengan guna-guna. Sihir ini bekerja menimbulkan rasa cinta yang berlebihan, rindu yang berlebihan. Jadi kalau tidak kelihatan, bahkan kalau sudah putus cinta, putus ini seperti orang linglung. Ya, linglung. Ya. Saya pernah diminta untuk mencarikan ustadz juru ruqyah, meruqyah seorang anak remaja yang ternyata dia ini tidak disetujui oleh ayah si wanita. Jadi dengan alasan, maaf anak saya ini ingin meneruskan sekolah, ya, ndak pingin dia kepingin menyenangkan orang tuanya dulu, ndak pingin buru-buru menikah, ya. Akhirnya intinya ditolak. Itu kayak linglung, kayak orang stres. Maka ini yang namanya kena penyakit isyuk. Isyuk itu adalah cinta yang berlebihan. Nggak usah, ya. Sudah diputus wong lanang delek maneh. Repotnya Allah. Lanang iki menang milih. Itu loh, iya. Ngapain? Kayak nonton sinetron ini kayak gitu. Ngapain yang gentle gitu loh. Ya selesai. Iya. Masih ada 1000 sejuta wanita di luar sana yang lebih baik daripada kau. Itu. Bisa nggak kayak gitu? Ini yang bisa sudah nikah semua gimana? Itu ngapain? Terus kemudian murung ya, terus menutup diri ya, nangis. Waduh, wah, ya ini. Jangan ya terlalu menggebu-gebu cintanya ya. Sekadarnya saja ya. Boleh jadi kau mencintai sesuatu, tapi sesuatu itu tidak baik buatmu. Tapi bisa jadi kau membenci sesuatu, tapi sesuatu itu baik untukmu. Allah lebih mengetahui daripada kita. Makanya kalau mencintai, membenci jangan berlebihan. Ya, seperti itu. Baik, ini sihir mahabbah. Nomor 3. Ya, macam sihir, jenis sihir nomor 3. Sihir khumul. Apa khumul ini? Sihir pengacau pikiran. Sihir pengacau pikiran. Ciri-cirinya penderitanya ini, ciri-cirinya minder total. Minder, ya. Sering menyendiri, mengisolasi diri, tidak mau ketemu sama orang. Jadi kalau dia kedatangan tamu kayak orang ketakutan, masuk kamar. Kena sihir ini, namanya sihir khumul. Ya. Jadi cemas yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, linglung, ya, dan seterusnya. Ya ini sihir khumul. Meneng-tenger, iya. Mas, iya, gimana kabar? Ketip, wah ini sihir khumul ini ya, seperti itu. Ada enggak yang model gini, ya, seperti itu. Ya, dokter bilang konslet, bukan saya loh yang ngomong, dokter loh ini yang ngomong. Ya, saya dari tadi mau ngomong sungkan, ya, dokter yang ngomong konslet, ya. Baik, kita lanjutkan. Ditanya, gimana mas kabar sehat? Wah ini ya, mulai ini ya. Ya, nomor 4, macam jenis sihir yang keempat, sihir hawatif, sihir bisikan. Sihir bisikan. Nah, ciri-ciri penderitanya ada, ciri-cirinya ini. Ya, suka mimpi yang menyeramkan, suka tindien. Tidurnya itu sering menggigau. Nah ini sihir hawatif. Suka dengar-dengar bisikan-bisikan, ya, suara-suara yang aneh. Nah, itu sihir hawatif. Ya. Ini dari hawatif. Sihir bisikan. Ya. Mimpi menyeramkan, tidak tidur siang, tidur malam, ya. Setiap kali tidur mesti mimpinya dengan tema-tema tertentu. Ya, menyeramkan, entah itu dikejar-kejar orang yang wajahnya menyeramkan atau hewan-hewan tertentu dan seterusnya, menakutkan. Nah, saya pernah sampaikan bahwasanya salah satu ciri jin itu akan ikut kita. Jin itu mau mengikuti kita. Dari pelatihan ruqyah yang pernah saya ikuti di Malang, tempat pondoknya Ustadz Agus Hasan Basori, Mahat Al-Um, pada waktu itu ikut pelatihan ruqyah 3 hari. Itu ternyata jin itu cirinya kalau mau ikut kita, 1,
Orang itu kalau tidur suka tindian, berarti dia mau ikut kita. Suka tindian. Yang kedua, kalau tidur giginya gemerutu. Retuk, 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 retuk. Tok, 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 ruk, ruk, ruk. Nah, kalau ada orang tidur seperti ini, tarukyah. Dirukyah. Iya, seperti itu. Ya, giginya gemerutu. Nah, itu berarti dia mau ikut kita. Seperti itu cirinya. Baik, jadi sihir hawatif. Yang kelima, sihir taktil az-zawaj. Sihir penghalang jodoh. Penghalang jodoh. Sampai tua nggak nikah-nikah. Nanti sudah mau nikah, ya lamaran dibalik no. Ya, undangan sudah dicetak, ternyata gagal nikah. Ya, oh yang seperti ini ada banyak yang seperti ini, banyak. Undangan sudah beredar, ternyata mau sepekan 2 pekan sebelumnya gagal, lamarannya dikembalikan tanpa memberikan alasan. Lu kan kasihan yang seperti ini. Nah ini sihir taktil az-zawaj, sihir penghalang jodoh. Hati-hati ya. Penghalang jodoh, makanya enggak nikah-nikah sampai jomblo dan jomblowati. Jomblo sampai tua. Nah itu ya. Terus yang nomor 6, sihir marid, sihir sakit. Oh banyak yang kayak gini. Tiba-tiba sakit. Ternyata menurut medis orang ini sehat walafiat. Ternyata dia merasakan tubuhnya sakit. Nah itu bisa jadi ya. Terus yang ke-7, sihir adamul injab. Sihir adamul injab. Sihir mandul. Jadi lama menikah, nggak punya keturunan. Itu bisa jadi sihir. Ya, maka caranya, lah sekarang kan cara. Ini sekarang materi terakhir, materi penutup. Tadi itu materi nomor berapa tadi? Pelajaran nomor berapa? Nah, sekarang yang nomor 7. Cara menghilangkan sihir. Nah ini terakhir penutupin. Cara menghilangkan sihir. Jadi kalau misalnya saudara kita Bapak Ibu atau mungkin teman kita ya, itu yang terkena salah satu dari 7 sihir tadi, apa yang harus kita lakukan? Lah ini. Cara menghilangkan sihir itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, sebelum terkena sihir. Cara menghilangkan sihir itu dibagi 2. Yang pertama, sebelum terkena sihir. Istilahnya tindakan preventif, pencegahan. Makanya sebelum kita kena sihir, tolong lakukan ini Bapak Ibu. Lakukan, supaya nggak mudah kita kena sihir. Ya sihir, apapun itu ya, apapun dari 7 macam tadi itu. Apapun. Ya. Maka lakukan ini tindakan preventif. Lakukan. Apa saja tindakan yang nomor 2 dulu. Kan cara menghilangkan sihir ada 2. 1 sebelum terkena sihir, namanya preventif. Yang kedua, jika terkena sihir, sudah kena ini. Kalau tadi belum kena. Yang nomor 2, ketika sudah kena sihir. Nah, tindakan apa ini? Kuratif. Nah, itulah. Baik, sekarang kita bahas nomor 1 dulu. Apa yang nomor 1 tadi cara menghilangkan sihir? Sebelum terkena sihir. Apa yang harus kita lakukan? Mumpung belum kena sihir. Yang kita lakukan 3. 1, yang pertama. Yang kita lakukan ada 3. Lakukan 3 ini sebelum sihir yaitu terkena kita. Dan kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita, anak keturunan kita dari bahaya sihir. Makanya lakukan ini sebelumnya. 1, berusaha melaksanakan perintah yang sudah Allah wajibkan. Berusaha melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Nah itu. Semua perintah Allah kerjakan. Sholat. Zakat, keluarkan zakat. Puasa Ramadan, jangan ditinggalkan puasa. Kalau punya utang, segera tutup. Haji, kalau mampu berangkat. Kalau nggak mampu, mungkin umrah. Ya, atau kewajiban yang lain, baca Quran, zikir, dan seterusnya. Semua perintah kerjakan semuanya, serta bertobat dari maksiat. Selama masih maksiat, maka mustahil. Pasti kita akan terkena sihir. Tobat dari maksiat. Sebab ada orang itu sholat, tapi dia masih melakukan maksiat. Lah buktinya habis Jumatan sandal hilang kok. Ya, kan berarti melakukan dosa. Ada orang itu pura-pura ikut sholat, tapi nyolong sepeda motor. Ngambil sepeda motor, berarti yang kayak gini, maka berarti kalau begitu
dia tidak meninggalkan semua larangan Allah Azza wa Jalla dan dia bisa terkena sihir. Makanya tobat dari semua maksiat. Dalilnya di mana? Dalilnya disebutkan di dalam Tirmidzi. Ayo dibuka Sunan Tirmidzi, Abu Hurairah, Tirmidzi. Nomornya 2516, 2516. Ini tindakan preventif lo ya, tindakan pencegahan sebelum kena sihir. Laksanakan semua perintah Allah, kewajiban laksanakan, larangannya jauhi, tinggalkan. Taubat dari maksiat, itu nomor 1. Dalilnya Tirmidzi 2516. 2516. Nabi bersabda, "Ikhfadillah yakhfadka, ikhfadillah tajidhu tujahaka." Silakan. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Lanjut. aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Silakan. pada suatu hari. Silakan. Beliau bersabda, Silakan. "Hai nak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat." Nah ini Nabi mau ngajari Ibnu Abbas nasihat beberapa kalimat. Apa itu nasihatnya? Jagalah Allah. Oh, ulang lagi. Jagalah Allah. Jagalah Allah, niscaya Niscaya Dia akan menjagamu. Bapak Ibu tahu yang dimaksud dengan jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya adalah laksanakan semua kewajiban, hindari semua yang Allah haramkan. Itu yang dimaksud jagalah Allah. Jadi jangan diartikan letterlek apa adanya. Allah tidak butuh penjagaan, kita yang butuh mendapatkan, yaitu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya seluruh perintah Allah kerjakan, kewajiban lakukan, yang diharamkan Allah hindari, jauhi. Niscaya Allah akan menjaga kita. Ya zahir, ya batin kita dijaga oleh Allah. Loh itu. Terus lanjut. Jagalah Allah, niscaya kau menemuinya di hadapanmu. Loh lihat, jagalah Allah, niscaya engkau akan menjumpai Allah di hadapanmu. Maksudnya Allah apa? Allah akan menolongmu dalam setiap keadaan yang engkau butuhkan. Jadi kalau kita menjaga Allah, maksudnya menjaga Allah tadi apa Bapak Ibu? Menjaga Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah, taubat dari maksiat. Niscaya Allah ada di depan kita. Maksudnya di depan kita, seluruh kebutuhan kita saat kita membutuhkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Jadi Allah akan menolong kita dalam segala keadaan. Loh itu. Makanya selama masih bergelimang dosa, mustahil selamat dari sihir. Mustahil. Pasti bisa jadi kena sihir. Lawang dia bergelimang dosa. Makanya biasanya kalau ada orang minta tolong untuk diruqyah, itu ya, minta tolong. Saya ini Ustadz, ya memang saya akui Ustadz, masa muda saya dulu tidak baik-baik saja. Cuman saya kan sudah tinggalkan itu semua Ustadz. Lah kok ini kok sekarang kok begini keadaan saya dan seterusnya. Ya tobat. Minta ampun kepada Allah. Terus habiskan sisa umur Anda dengan melakukan semua yang Allah perintahkan. Semuanya perintahkan. Karena ini termasuk tindakan preventif. Pencegahan. Lah kalau sudah kena, lah nanti yang nomor 2 nanti kalau sudah kena. Ini sekarang yang nomor 2, sebelum kena sihir. Kan ada 3 yang harus kita lakukan sebelum kena sihir. Yang ke nomor 2, banyak membaca Al-Quran. Terutama surat Al-Baqarah. Sering-sering baca Al-Quran. Terutama surat Al-Baqarah. Gini loh Bapak Ibu, ya kalau bisa Bapak Ibu itu punya 2 model bacaan Al-Quran. Kalau bisa. Yang pertama, bacaan Quran sampai hatam. Mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, sampai An-Nas. Total, sebulan sekali hatam, entah 2 bulan sekali hatam, kalau bisa. Tapi Anda punya setiap hari itu bacaan surat Al-Baqarah. Hari ini 10 ayat Al-Baqarah. Besoknya lanjut ayat 11 sampai 20. Besoknya lanjut 21 sampai 30. 10 ayat dicicil. Nanti kalau tuntas Al-Baqarah, entah sampai 2 bulan tuntasnya, ulangi lagi. Tiap hari jangan pernah ninggalkan Al-Baqarah. Tiap hari. Saya ulang ya, tiap hari. Terus, ini tindakan pencegahan.
sekalipun Anda punya model bacaan, bukan model bacaan, metode bacaan sampai hatam. Nah, itu ya, one day one juz, teruskan. Tapi Anda punya bacaan yang lain, khusus Al-Baqarah. Waktunya bebas, mau pagi, yang penting tiap hari Al-Baqarah. Ya Ustadz, kalau 10 kepanjangan boleh 5 ayat? Boleh, semampunya. Alif Lam Mim. Ya. Ustadz 1 ayat. Hari ini Alif Lam Mim. Besok 1 Dzalikal Kitab. Insya Allah setahun mungkin ya. Hampir setahun, entek setahun. Ya kenemenan. Iya. Baik. Jadi kalau bisa jadikan wirid harian Al-Baqarah ini, wirid harian. Mana dalilnya? Ayo buka Sahih Muslim 778. Muslim 778. Sahih Muslim 778. Baca dari Abu Musa. Ayo. Dari Abu Musa. Cepat sedikit. Siap. Ya, silakan. Yang Loh. 1298 Ustaz. Ya, sudah. 7. 1 nomor kan? Iya. Ya. Dari Jabir Ustaz. Ya, betul. Dari Coba Jabir radhiyallahu an, dia berkata, dari Rasulullah- Jabir itu ya. Silakan coba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Silakan. jika salah seorang dari kalian telah menunaikan sholat di masjidnya, Loh, nomor berapa itu? 778. 778. Atasnya 1298. Ada berapa anu? Hanya 1 kan? Iya. Coba Sahih Muslim. Astagfirullahaladzim. 778 Sahih Muslim. Itu kan anu, idza qada ahadukumus shalah fi masjidihi falyaj'al fa innallaha ja'ilun fil ardi. Betul itu. Sebentar. Nah, ini sebentar. Ini ya. Perumpamaan rumah. Nah, ini 780. Geser tinggal. Geser aja. Siap. Ya. 780. dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Isi sabdanya, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Silakan. janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Bapak Ibu tahu kuburan identik sepi, angker, menyeramkan. Rumah kita nggak boleh kayak kuburan. Lanjut teruskan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Loh, jelas lari. Rumah yang sering dibacakan Al-Baqarah. Tambahkan lagi Sahih Muslim nomor 804. 804. Nah, ini agak panjang ini, nggak apa-apa. 804. Ayo dibaca dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, Silakan. aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Silakan. bacalah Al-Quran, Bacalah Al-Qur'an. Kenapa? karena dia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Kalau disuruh baca Al-Quran ya berarti 30 juz Bapak Ibu. Silakan itu one day one juz, 1 hari 1 juz, 1 bulan sekali hatam. Itu Al-Quran. Lah ini ada surat khusus. Lanjut silakan. Bacalah Zahrawin, Nah bacalah Zahrawain. Zahro itu bunga. Wain itu Zahrawain 2 kuntum bunga. 2. Wain itu 2. Zahrawain 2 kuntum bunga. Julukannya surat apa? Silakan. yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran itu dijuluki Zahrawain. 2 kuntum bunga. Kenapa kok disuruh baca Al-Baqarah sama Ali Imran? Lanjut. Karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti seperti 2 tumpuk awan atau seperti 2 kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Lanjut. Khusus terakhir. Bacalah Al-Baqarah, Khusus Al-Baqarah tok ini. Baca Al-Baqarah. Kenapa? karena dengan membacanya akan memperoleh keberkahan. Loh, berkah. Rumah itu berkah. Kalau baca Al-Baqarah. Kalau tidak baca. Lanjut. Sementara tidak membacanya Maka. akan menyebabkan penyesalan, Terus. dan dengan membacanya tidak akan dikuasai digalakkan oleh tukang-tukang sihir. Selesai. Al-Baqarah tiap hari. Meskipun dicicil. Ini tindakan preventif. Supaya anak-anak kita tidak diganggu. Itu mestinya baca. Ya. Baik. Nomor 3.
Ya, tindakan preventif loh ini, preventif dulu pencegahan. Makan tiap hari 7 kurma ajwa setiap pagi. Tiap hari, tiap pagi. 7 butir kurma ajwa. Ajwa, bukan ajwa. Ajwa. Heran saya, podo irengin nanti dipikir ini yang penting. Al-ajwa. Ya, kurma Madinah ini ajwa. Ya, kurma ini baik. Makan berapa tadi? Berapa butir? 7. Ustadz, kalau kurang dari itu, sudahlah ikuti saja petunjuknya. Ya, saya kan bahkan ada kitab Bapak Ibu, silakan dimiliki, dicari. Mukjizat angka 7 dalam Al-Quran. Mukjizat angka 7. Semuanya pakai 7. Langit itu berapa lapis? 7. Bumi berapa tingkatan? 7. Orang tawaf berapa putaran? 7. Orang sujud berapa tulang yang nempel? 7. 7 tulang. Semuanya 7. Semuanya 7. Ya, Al-Fatihah berapa ayat yang diulang-ulang? 7 ayat. Tuh. Misteri angka 7 dalam Al-Quran. Luar biasa. Miliki, ada bukunya itu. Sudah diterjemah, itu kitab Arab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kita lanjutkan sekarang. Jadi makan kurma ajwa 7 butir tiap pagi. Ustadz, kalau nggak dimakan biasa di jus, boleh, nggak apa-apa. Ya, apalagi dipakai untuk apa? Nabits, apa itu istilahnya? Infus water. Nah, bolehlah direndam ya. Terus pagi diminum airnya, kurmanya dimakan. 7 butir setiap pagi. Paginya kapan? Pada subuh. Kenapa? Karena Nabi mendoakan umatnya di waktu pagi hari mereka. Apa doanya Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah untuk umatku di pagi hari mereka. Doanya Nabi itu berlangsung sampai hari kiamat. Meskipun beliau telah wafat, tapi berlaku sampai kiamat. Makanya pagi ini sebelum subuh atau sesudah subuh itu makan kurma ajwa. Baik, itu di mana dalilnya? Dalil. Sahih Muslim nomor 2047. 2047. Ayo dibaca. Sahih Muslim 2047. Sahih Muslim kurma ajwa 7 butir. Sahih Muslim 2047. Dari Amir bin Sa'ad bin Abu Al-Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Ya. aku mendengar Sa'ad berkata, Coba yang atasnya 3814 ya. 3814. Betul, 3814. Ya, silakan dari Sa'ad. Aku mendengar Sa'ad berkata, silakan. Aku mendengar Sa'ad berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Langsung artinya saja, silakan. Barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, Maka pada hari itu dia tidak akan celaka oleh racun maupun oleh sihir. loh, gak bisa kena sihir. Ini tindakan preventif. Lah terus yang nomor 2 sekarang, jika sudah kena sihir. Nah ini ya. Jadi cara pengobatan kan ada 2 cara menghilangkan sihir. Yang satu sebelum kena sihir. Yang nomor 2 kalau sudah kena sihir. Lah caranya kalau sudah kena sihir itu ada 2 juga. Kalau sudah kena loh ini, wis kena sihir ini. Wis kena sihir. Sudah. Caranya 2 caranya, ngobatinya. Yang pertama adalah ruqyah syar'i. Ruqyah syar'i. Ruqyah syar'i. Ya. Gimana cara meruqyahnya? Nah, tolong nanti ini kan saya share ya, atau dicatat boleh. Cara meruqyahnya adalah nomor 1, mandi dengan air yang dicampur dengan 7 daun bidara. Jadi mandi baknya itu dengan air yang sudah dicampur dengan 7 daun bidara. Ambil aja 7 daun bidara, masukkan ke bak itu. Anda campur, Anda aduk ya, terus jadikan mandi, ya. Atau boleh dengan 7 daun bidara itu ditumbuk. Ditumbuk 7 daun itu, terus kemudian dicampurkan ke dalam air tersebut, hasil tumbukan itu. Itu yang pertama ini, yang pertama. Ya, cara ruqyah syar'i yang pertama. Cara yang kedua ruqyah syar'i. Ya, ruqyah syar'i yang kedua, baca ayat-ayat berikut di dekat air. Jadi kalau baca jangan di kamar mandi, di luar kamar mandi. Jadi ngambil daun bidara ditumbuk, ditaruh di air bak itu, tapi diletakkan di luar kamar mandi ya. Anda aduk, Anda bacakan beberapa ayat. 1 ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Terus kemudian baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Sampai terakhir. Terus baca surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Ya.
Nomor 1 ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua ayat kursi. Yang ketiga Al-A'raf ayat 117 sampai 112. Itu. 122 maaf. 117 sampai 122. Berarti masih sadar. Kita lanjutkan. Masih konsen. Ya. Nomor 3 surat Yunus ayat 79 sampai 82. Surat Yunus ayat 79 sampai 82. Ustadz tidak hafal sambil baca Quran. Boleh. Surat Yunus 79 sampai 82. Terus berikutnya surat Toha ayat 65 sampai 70. Toha 65 sampai 70. Sudah. Terus Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang keberapa ini berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al-Kafirun ini yang nomor 6 ya. Terus 7 Al-Ikhlas. Sekali aja. Qul huwallahu ahad. Sekali. Terus Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. 1 kali. Terus An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. 1 kali. Sudah. Kalau bisa Bapak Ibu mohon maaf. Saya tadi lupa sedikit. Mundur dikit. Kalau bisa airnya itu air yang air yang bisa kita minum. Air yang bisa kita minum, ya. Kenapa? Karena air ini diminumkan ya 3 kali. Bisa digunakan dengan gelas kecil. Ambil, minum. Diminum. Lu yang sudah dicampur pakai daun bidara itu, iya. Jadi bak itu kalau bisa pakai air yang biasa kita minum, itu dikasih daun bidara 7 daun itu yang sudah tumbuh, terus bacakan tadi ta'awud, ayat kursi, Al-A'raf, Yunus, Toha, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus ambil sehari diminum 3 kali. Pagi, siang, malam. Terus sisanya gunakan untuk mandi. Sisanya gunakan untuk mandi. Terus ini lakukan sampai beberapa kali sampai pengaruh sihirnya hilang. Ustadz pakai ditiupkan? Tidak pakai ditiupkan. Jadi cukup bacanya di dekat air yang mau diminum atau dijadikan mandi. Cara bacanya. Paham ya? Ya. Kenapa? Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Seperti itu. Baik. Terus kemudian ada lagi, yaitu Ruqyah Syar'i model ketiga. Cara yang ketiga adalah yaitu membaca. Kenapa? Kecepatan. Oh, kecepatan. Ya, ta'awud. Ayat kursi. Al-A'raf 117 sampai 122. Terus Yunus ayat 79 sampai 82. Terus surat Toha ayat 65 sampai 70. Ya, 65 sampai 70. Terus setelah itu Al-Kafirun. Habis Al-Kafirun Al-Ikhlas. Habis Al-Ikhlas Al-Falaq, terakhir An-Nas. Selesai kan? Kecepatan lagi. Nah, baik. Sekarang masuk cara yang kedua langsung aja. Cara kedua. Dengan menghancurkan simpul sihir. Kan cara yang pertama tadi Ruqyah Syar'i. Sekarang cara kedua menghancurkan simpul sihir. Kenapa? Pak, Bu, perhatikan. Cara kedua ini metode menghilangkan sihir paling mujarab. Ya, paling mujarab. Kenapa? Karena cara kedua ini agak sulit dilakukan. Karena harus diketahui simpul sihir yang ditanam oleh si tukang sihir. Ya. Jadi simpul ini, buhul ini, itu seperti pangkalan militer bagi si penyihir untuk menyihir objek sasaran. Jadi dia mesti naruh sesuatu di situ. Entah di halaman, entah di pot bunga, pokoknya disimpan di situ. Dia dari rumah, ngirimnya itu melalui dari situ. Si itu langsung masuk ke orang itu, ngirim. Jadi kalau itu ditemukan, selesai. Tapi kalau itu tidak ditemukan, memang betul ruqyahnya rada suwe memang. Suwe, karena apa? Karena pengaruhnya masih ada. Masih ada. Karena sihirnya, simpulnya masih ada di situ. Tapi kalau itu ditemukan, iki apa, iki buntelan apa? Kok ditaruh di pot bunga? Apa ini? Oh sudah.
Ini pangkalan militernya si penyihir ini. Ini dijadikan terus ke sini, terus masuk ke dalam. Sini kirim, masuk ke sini kirim. Itu. Maka ini harus ditemukan. Dan itu kalau Anda bakar, mati dia. Nggak boleh. Nabi melarang. Kubur saja ke tempat yang jauh terpencil, nggak ada orang. Kubur. Selesai. Jangan dibakar. Ya, Nabi aja nggak mau menyakiti ya orang lain. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Berarti materi kita tuntas untuk bab seputar akidah. Berarti bulan depan jika Allah takdirkan kita bertemu, kita masuk bab baru. Larangan seputar ilmu. Larangan seputar ilmu. Wallahu a'lam wa bishawab. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita serta anak keturunan kita dari bahaya sihir. Mudah-mudahan Allah ridhoi semua amal ibadah kita dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita serta menerima taubat kita. Semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah. Ya. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir Allah masukkan kita beserta keluarga kita di surganya yang kekal nan abadi. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.